Ya, pemirsa, saat ini ada sejumlah seniman Indonesia yang bermukim di negeri lain. Mereka tidak saja terus berkarya, tapi juga aktif memperkenalkan dan mengajarkan seni dan budaya Indonesia di sana. Nah, dalam People and Inspiration kali ini kita akan temui ada 3 seniman di Jepang, Perancis, dan Amerika. Nah, narasumber pertama kita adalah seorang seniman tari yang sudah melalang buana ya di pentas-pentas internasional. Perjalanan seninya juga bahkan menjadi inspirasi sebuah film karya Gari Nugroho, Kucumbu Tubuh Indahku. Nah, kini dia ini bermukim di Tokyo, Jepang, dan langsung saja kita akan temui ada Mas Rianto. Halo Mas Rianto, apa kabar Mas? Halo, apa kabar Mas Ando? Sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan. Nah, ini sekarang lagi di mana nih persisnya nih Mas? Sekarang posisi saya lagi ada di Tokyo, tepatnya di studio saya sendiri, yaitu Dewan Daru Dance Company, Sanggar Tari Jawa. Di belakang saya tempat latihannya, ya, di Jepang. Nah, itu gimana? Sanggarnya sudah dibuka atau bagaimana sekarang kebijakan dari pemerintah Jepang, pemerintah Tokyo? Sebenarnya masih sedikit harus seperti PSBB ya, tetap dilaksanakan. Cuman sanggar kita sudah mulai buka dari 2 minggu yang lalu, karena memang kondisi di Jepang ini sendiri sudah mulai membaik dan sudah mulai buka kembali. Ada proserba atau mal-mal, kemudian gedung-gedung film dan lain sebagainya itu juga sudah mulai buka kembali. Mas Rianto, nah ini bisa diceritakan mungkin awalnya sampai akhirnya nyasar, kok nyasar sih, maksudnya sampai akhirnya memilih tinggal di Tokyo dan akhirnya kemudian membangun sanggar di sana. Ini gimana ceritanya, Mas Rianto? Iya, dulu kan saya kuliah di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta di Solo, dan sekarang sudah menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta Solo, yang mana saya dulu mengambil jalur minat koreografer dan juga kepenarian. Di sana ada di sana saya mengenal banyak sekali materi tradisi, yang kemudian saya mengenal istri saya dari Jepang, terus kemudian akhirnya saya move ke Jepang dan membuka Sanggar Tari Dewan Daru Dance Company tahun 2006 untuk mengajarkan tari Jepang, tari Jawa di Jepang gitu, untuk masyarakat orang-orang Jepang yang memang sangat cinta sekali dengan budaya Indonesia. Dan mulainya saya masuk, sebelum saya memiliki sanggar tari ini, saya sudah mulai masuk ke beberapa studio-studio yang ada di Tokyo, yang kebetulan istri saya dulu adalah guru dan pengajar tari modern dance dan jazz dance. Jadi saya mengambil murid-murid dari situ untuk belajar tari Jawa, kemudian juga menyebarkan tari Jawa di Jepang untuk mengisi hati para bisnismen ataupun para pekerja masyarakat di Jepang gitu. Tapi istri orang Indonesia atau orang Jepang juga, Mas? Istri orang Jepang, dan dia belajar di Solo untuk belajar tari itu selama 3 tahun. Luar biasa. Nah, ini Mas Rianto, jadi sekarang anggotanya kalau bisa tahu udah berapa di sanggar ini, Mas? Dulu ya memang setiap tahun itu pasti ada pasang surutnya ya, karena memang kesibukan orang Jepang itu sangat padat sekali. Nah, dulu itu bisa sampai 30-40 orang, sekarang sudah tinggal 20 orangan, 20 murid saya, dan kesemuanya itu malah justru perempuan. Peminatnya malah perempuan. Iya, jadi dan mereka backgroundnya itu dari orang-orang biasa, jadi bukan profesional sebagai seorang penari, tetapi memang mereka itu ada yang pekerja kantoran, pekerja kecamatan, terus ada yang memang ibu rumah tangga, mereka kemudian tertarik dengan tari Jawa, bermacam-macam gitu, dari umur 25 sampai 60. Apa yang kira-kira membuat mereka tuh tertarik dengan tari Jawa, Mas? Karena kelembutannya, kemudian seperti tari Jawa itu melatih untuk
kesabaran, terus juga I untuk see. semacam Betul. healing bagi mereka. Jadi ketika mobilitas orang-orang Jepang yang begitu tinggi, mereka ingin untuk ada semacam hobi di dalam tubuhnya untuk menyalurkan lewat bakat-bakat lewat tari Jawa seperti ini. Jadi mereka ini untuk proses healing bagi mereka. Dari 2006 sampai sekarang udah belasan tahun Anda membangun sanggar tari tradisional Indonesia ini di sana. Nah, ini sejauh ini bagaimana? Apakah ada support dari pemerintah Jepang atau bagaimana? Kalau untuk support dari pemerintah Jepang, kita biasanya sih tidak ya. Jadi biasanya ada acara-acara khusus yang memang mereka, misalnya hubungan diplomatik seperti itu, ingin menampilkan tarian Indonesia, kita biasanya diundang gitu. Untuk pertunjukan event-event seperti itu dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Tokyo, kemudian acara-acara peresmian gedung ataupun acara pernikahan juga kita masuk ke arah pernikahan karena memang saya ingin mempromosikan budaya pernikahan adat Jawa yang mana ini kayak kolaborasi multikultural di Tokyo ini. Terus kemudian setiap tahunnya kita juga mengadakan pentas ataupun diundang oleh beberapa sandi ataupun kuil dalam acara Umematsuri di sini di Tokyo. Jadi kita setiap tahun udah berlangganan, ada 3 yang kita selalu setiap tahun untuk pentas di situ. Luar biasa, keren banget Mas Rianto. Ntar kapan-kapan kalau kita ke Jepang, kita mampir-mampir ke sana ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Rianto sudah bersama kami di People Inspiration. Sukses terus buat sanggarnya, semakin semangat untuk memperkenalkan Indonesia di sana ya Mas ya. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali ya. Sampai ketemu lagi. Ya demikian tadi pemirsa narasumber kita, seniman tari tradisional Jawa asal Indonesia ya, yang saat ini sudah bermukim di Jepang dan menyebarkan nilai-nilai dan juga tarian tradisional kita di sana. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di People and Inspiration, usai jeda kami akan kembali lagi. Ya, kembali lagi di People and Inspiration, pemirsa. Kadek Puspasari ini adalah seorang seniman tari Indonesia yang saat ini bermukim di ibu kota Prancis, Paris ya. Nah, di sana dia mendirikan kelompok seni Panca Indera yang rutin tampil di berbagai pentas, juga mengajarkan seni tari dan juga musik Indonesia nih pemirsa. Langsung saja kita temui Kadek Puspasari. Nah, ini dia nih. Halo Mbak Kadek, apa kabar? Halo, selamat siang di sana, selamat pagi di sini. Apa kabar? Baik-baik saja saya di sini. Oke, baik. Nah, ini kalau boleh tahu ini udah berapa lama Mbak bermukim di Paris, Mbak? Sudah sejak awal tahun 2010, jadi 10 tahun di sini. Nah, Mbak Kadek, jadi ini bisa diceritain mungkin tentang Panca Indera. Nah, ini bagaimana dulu punya ide untuk mendirikan kelompok ini? Company Panca Indera kita bentuk, saya sebagai salah satu fondatornya itu tahun 2013. Jadi kebetulan bersama dengan fondator lain itu suami saya Christophe Moore. Jadi setelah kita dari Indonesia 5 tahun dia tinggal di sana, kebetulan dia seniman. Terus saya pindah di sini, kemudian kita membentuk itu karena ingin melanjutkan visi dan misi kita untuk mengembangkan seni dan budaya khususnya Indonesia dari tradisi dan kontemporer. Jadi kita membentuk sebuah asosiasi, namanya Asosiasi Panca Indera hingga sekarang. Jadi misi dan visi dan kegiatan kita adalah memberikan workshop tentang gamelan, tari, vokal Jawa, namun juga memberikan pertunjukan tradisi untuk anak-anak dan dewasa, namun juga kemudian lebih ke versi yang lebih kecil, itu adalah sebuah kreasi tari tradisi sampai ke kontemporer untuk anak-anak hingga dewasa juga, ada beberapa kategorinya. Lalu sejauh ini bagaimana nih Mbak? Apakah ada banyak warga Perancis yang mempelajari seni tradisi kita, tradisi Indonesia di Panca Indera ini? Kebetulan untuk gamelan itu 80 atau 90% itu orang Perancis semua, malah justru orang Indonesia hanya 1 atau 2 aja. Dan fondator yang lain itu orang Perancis semua. Jadi justru yang tertarik dengan gamelan itu
malah orang Perancisnya. Kami coba tawarkan ke orang-orang Indonesia, tapi hanya bertahan 1 bulan, 3 bulan, dari situ selesai. Jadi akhirnya kita malah justru memang kita membuka untuk orang Indonesia yang tinggal di Perancis, tapi khususnya memang kita tujukan memperkenalkan kesenian Indonesia itu untuk publik Perancis. Tapi membuka kedua belah pihak. Tapi saat ini yang lebih menarik dan tertarik itu orang Perancis. Untuk tari kebetulan banyak malah orang Indonesia yang tinggal di Perancis, dan juga orang Perancis itu 50-50, seperti itu. Dan itu PR kita bagaimana memperkenalkan Indonesia lewat seni dan budaya, itu dengan seni dan budaya dengan kegiatan-kegiatan dari company kita, asosiasi kita Panca Indra. Nah, lalu bagaimana perkembangan Panca Indra sekarang? Syukur karena sampai sekarang perkembangan Panca Indra menuju suatu yang lebih baik dalam arti secara kuantitas dan kualitas, dari visi dan misi yang awalnya kita cetus dengan kecil, sekarang menjadi misalnya kita punya grup gamelan Bali, grup gamelan Jawa ada 2 atau 3, ada grup vokal, kemudian tidak hanya jumlah peserta yang sekitar 50 orang, tapi juga program-program kita yang lebih bervariasi. Jadi misalnya kita memberikan workshop ke anak-anak sekolah atau di panti-panti sosial untuk orang-orang handicap. Kemudian kita membuat kreasi untuk bayi juga dan anak-anak, hingga ada yang kreasi untuk ke semua publik. Saya rasa perkembangannya menarik dan lebih bagus dibandingkan misalnya 7 tahun yang lalu. Baik, sejauh ini gimana? Apakah ada dukungan gitu dari pemerintah atau organisasi seni di Perancis mungkin? Selama ini kita sebagai asosiasi kita banyak mendapatkan sumbangan atau bukan support dana, itu kita banyak kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Perancis, khususnya seni dan budaya. Namun juga selama 7 tahun terakhir, khususnya 5 tahun terakhir, kita banyak berkolaborasi juga dengan KBRI. Misalnya kita punya program, kita tawarkan bagaimana KBRI apakah bisa mensupport kegiatan kita gitu. Namun juga banyak kegiatan kita yang sifatnya itu memang program dari Kementerian Luar Negeri Perancis sendiri. Jadi supportnya ada antara 2 ini. Nah ini Mbak Kadek, ini kita penasaran. Ini bisa mungkin Anda bisa ceritakan awal mula Anda berkarir sebagai seorang penari. Ini apakah memang sudah suka dengan seni tari dari kecil sampai akhirnya Anda memutuskan untuk ini menjadi profesi, sampai akhirnya mengembangkan seni tari Indonesia di Paris saat ini? Gimana awal mulanya? Ya, saya lulus dari ISI Surakarta itu tahun 2004 itu sebagai sarjana tari, dan sekarang juga masih menjadi salah satu mahasiswa S2 di ISI Surakarta. Kemudian sejak 2003 saya menjadi koreografer kontemporer dan melahirkan karya-karya yang tampil di Indonesia, namun juga banyak di Asia, di luar negeri. Kemudian saya banyak berpartisipasi di beberapa karya koreografer dan guru tari Indonesia seperti Sardono, kemudian Mas Garin, saya salah satu sebagai koreografer di film opera Jawa. Kemudian secara basic saya lahir, dibesarkan dengan tradisi Bali dari orang tua saya sebenarnya. Mereka orang Bali. Kemudian khususnya ibu saya juga, karena beliau adalah seniman tari yang mengajar di ISI Solo. Jadi saya besar dengan tradisi Bali, namun juga tradisi Jawa sekaligus. Baik, terima kasih Mbak Kadek. Sukses terus di Perancis, di Paris ya. Terima kasih. Dan semoga seni kita semakin diterima di sana. Ya, sampai jumpa, Pak. Ya, kembali lagi di People and Inspiration. Pemirsa, di kota New York, ini ada sebuah kelompok seni saung budaya yang mengajarkan seni budaya tradisi Indonesia pada orang-orang Amerika, juga masyarakat Indonesia yang bermukim di sana. Nah, kita langsung saja akan menjumpai pendirinya. Ini dia Amalia Suryani.
Ya, Mbak Amalia apa kabar? Baik-baik, apa kabar? Ya, baik, luar biasa. Nah, ini Mbak, sudah berapa lama Anda bermukim di New York? Saya kurang lebih udah menetap di New York selama 15 tahun, jadi udah cukup lama. Ya, baik. Nah, ini mungkin bisa diceritakan tentang Sanggar Saung Budaya. Ini seperti apa, Mbak? Saung budaya hampir sama kayak saya, berarti udah hampir 15 tahun juga. Itu awalnya dibentuk dengan misi yang sangat sederhana banget. Pas pindah ke sini, saya melihat anak-anak Indonesia yang besar dan lahir di sini, first generation-nya orang Indonesia sudah nggak terekspos lagi sama budaya Indonesia. Mereka udah nggak bisa bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi saya terus kayak terdorong untuk mengajak mereka mengenal budayanya melalui tarian. Makanya waktu itu kepikir, coba deh kita latihan bareng-bareng. Sebetulnya awalnya dari situ aja. Tapi kemudian setelah kita tampil beberapa kali, anak-anak ini terlihat antusias sekali. Mereka kayak antusias untuk berlatih lagi, untuk mempromosikan budaya Indonesia, seperti itu. Jadi kemudian sang budaya ini berkembang sangat pesat kalau bisa saya bilang. Ya, lalu bagaimana antusiasme warga di sana terhadap seni tari Indonesia? Baik dari warga asli Amerika atau mungkin dari masyarakat kita yang tinggal di sana? Nah, itu sebetulnya yang membuat kenapa saya menggebu-gebu ingin mengembangkan saung budaya. Karena pada awal-awal kita tampil, mereka tuh nggak tahu kalau Indonesia itu punya budaya lain selain Bali dan Jawa. Jadi saung budaya ini keberadaannya di sini memang kita selalu tampil tarian-tarian yang bukan Jawa dan Bali, beyond Jawa dan Bali pokoknya. Karena satu sebetulnya alasannya ada grup Jawa dan Bali juga. Tapi dengan pertama kita tampil membawakan tarian di luar Bali dan Jawa dan mereka, kalian dari mana? Terus saya jelaskan ini tarian Indonesia seperti itu dan mereka sangat kaget. Nah, itu yang membuat saung budaya itu pingin banget untuk terus mempromosikan budaya Indonesia selain Jawa dan Bali. Antusias mereka sangat luar biasa. Mereka bahkan kadang-kadang kalau di sini kan orang kalau suka melihat pertunjukan terus mereka approach kita secara langsung, berdiskusi seperti itu. Mereka sampai yang, saya pingin, karena melihat tarian kamu saya pingin pergi ke Indonesia, saya pingin ke Sumatera, saya pingin ke Papua, seperti itu. Selanjutnya bagaimana nih Mbak Amalia? Seperti apa dukungan dari pemerintah atau mungkin komunitas seni di Amerika sejauh ini? Dukungan sih ada ya, dukungan kayak dari awal berdirinya Saung Budaya itu kita karena nggak punya base, kita nggak punya space, kita latihan di KJRI. Kalau dari komunitas di sini sendiri, ya dari awal saya bisa begini itu dibantu dengan ada namanya Lotus Music and Dance. Memang itu salah satu institusi tari dan musik khusus untuk tarian dan musik tradisi. Dengan di bawah Direktur Kamala Caesar, dia selalu mengencourage saya untuk membuka kelas di Lotus itu, dan kalau misalnya dia juga ada klien yang memerlukan tarian Indonesia, dia selalu kontak Saung Budaya seperti itu. Nah, lalu dengan perkembangan Saung Budaya yang Anda rintis ini bagaimana sejauh ini Mbak perkembangannya? Festival pentas apa aja mungkin yang sudah pernah diikuti di sana? Perkembangan Saung Budaya bisa dibilang pesat banget. Saya nggak pernah terpikir bahwa Saung Budaya bisa sampai kayak sekarang ini gitu. Ya kayak tadi kan dibilang awalnya Saung Budaya itu cuma buat tempatnya komunitas Indonesia lah gitu. Tapi kemudian Saung Budaya bisa menjadi Saung Budaya itu bisa dibilang duta budaya Indonesia di New York. Bukannya melebih-lebihkan, karena kalau misalnya orang mencari tarian Indonesia selalu yang muncul nama Saung Budaya duluan. Kita juga udah banyak berkolaborasi dengan museum, misalnya kita sempat tampil di American Natural History, di Met Museum, kita juga tampil di Lincoln Center waktu itu dalam seri Meet the Artist. Jadi kita punya kesempatan untuk share, nggak cuma nari aja, kita share budaya kita, kayak gitu. Terus kita juga tampil di pembukaan New York Marathon. Ya perkembangannya nggak bisa
kayak mimpi sebetulnya bisa sampai sejauh ini gitu. Kita juga festival yang pernah kita ikuti, kita pernah ikut Jacopillo, itu nggak di New York tapi di Berkshire, salah satu festival tari terlama di North Amerika. Itu kebanggaannya luar biasa karena kita juga menjadi grup tari Indonesia pertama yang bisa menginjakkan kakinya menari di ajang festival Jacopillo. Banyak maestro-maestro Indonesia yang sempat belajar residensi di Jacopillo, tapi mereka belum berkesempatan untuk tampil di festivalnya. Dan tahun 2020 ini sebetulnya kita terpilih untuk ikut berpartisipasi di Battery Dance Festival, itu juga ajang festival tari bergengsi yang ada di New York setiap summer. Tapi sayangnya karena pandemik ini kita memilih untuk tidak berpartisipasi. Kayak gitu. Ya baik, terima kasih Mbak Amalia sudah berbagi cerita bersama kami di People and Inspiration. Sama-sama. Terima kasih. Sukses terus di sana. Semoga seni tradisi kita juga semakin berkembang di sana dan semakin mencintai Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Mbak Amelia. Sukses terus. Sampai jumpa. Ya, pemirsa, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan seniman-seniman kita yang luar biasa yang saat ini sedang berada di Jepang, Paris, dan juga di Amerika. Kita berharap bahwa seni tradisi kita bisa terus berkembang bahkan sampai ke ujung dunia. Saya Rolando Sambuaga undur diri dan sampai jumpa.